Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ayah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ah, Ini dari mana ini tinggalnya Recording di in mana ini? progress. Oh iya, Saya tinggal di Tegal. oh di Ayah. Tegal. Oh saya pikir orang Minang. Oh, bukan orang Tegal. Soalnya logatnya logat Minang malah nggak kayak logat Tegal Ini kok. Tegal banget Oh serius? loh, ya Tegal banget. Tegal banget. Oh, ya baik. Saya dengan Ayah Edi ini, Bu Nunung ya, Bu Nunung ya, ya Bu Iya Nunung. betul. Oke. Iya. Terus ini tahu dari mana ngomong-ngomong ini? Saya sering baca bukunya Ayah. Dari dulu udah sering baca lah artikel. Karena saya seneng banget. Maksudnya kalau baca parenting itu seneng. Terus ya seneng aja. Terus sekali emang kalau kadang dipraktekin ya kadang berhasil, kadang enggak. Beli bukunya juga. Terus sering lihat YouTube-nya Ayah. Ya, Ya, Instagram enggak udah follow Instagram dari dulu, cuman kan jarang upload ya Ayah ya, jarang ya, upload Instagram. Terus saya lihat di YouTube-nya, nonton di YouTube. Terakhir aku lihat yang ibu-ibu yang di luar negeri itu konsul, aku jadi ikutan, pengen ikutan. oh, Ada ibu-ibu Bu bisa Wenda ya, konsul. Bu Wenda Oh ya. berat. Ya ya betul-betul Wenda itu. Nah itu bisa konsul, makanya aku mau konsul. Aku butuh banget konsul. Ya, 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 Aku ya. masih ini kan. Jadi butuh banget konsul, butuh banget jawaban apa sih yang pas sama saya selama ini kan masih aduh mencari-cari masih belum stabil walaupun pekerjaannya udah menetap situ tapi belum belum menemukan yang ini yang Yang serak gitu ya. pas gitu ya, yang sesuai dengan ya kata Ayah tuh jalan takdir gitu bro. Aduh, alhamdulillah. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Nah, ini kalau sekarang profesinya apa, Bu Nunung? Kalau sekarang saya ngajar SMK. Nah, Oh, ya udah 12 tahun. mm-mm. Tahun 2017 saya sempat ikut PLPG yang pelatihan itu loh Ayah. Nah, Oh, itu 2 kali ujian aku gagal. Ternyata ya. banyak yang gagal. Harusnya kan ujiannya sampai 4 kali. Ternyata pas harusnya ujian ketiga programnya ganti, bukan PLPG tapi PPG. Karena ganti Oh, program, udah nggak tahu. Nah, setelah 5 tahun kan banyak yang belum lulus. Akhirnya ya. yang komunitas nggak lulus tuh dikumpulin ke Komisi 10 menanyakan kabar kita. Nah, di saat itu karena akhirnya kita suruh mengulang lagi Ayah, mengulang lagi seperti pertama awal tapi hanya ganti program. Namanya program PPG. Jadi kita kayak mengulang lagi. Kalau mengulang lagi aku kayak mengulang lagi di saat gitu mulai nol itu kan butuh pengorbanan ya. PPG itu kan kayak pelatihan, harus inilah harus itu gitulah, harus bener-bener konsentrasi depan laptop ngerjain apa. Nah sedangkan aku tuh lagi sedikit memulai usaha, jadi sebenarnya aku ada sampingan usaha gitu Oh, Ayah ya. baik, baik. Karena mengajarnya hanya paling 6 sampai 12 jam saja, ngajarnya paling 1 minggu 2 hari lah. Oh, ya, 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 ya. Jadi ceritanya ini ingin mengetahui sebenarnya panggilan takdirnya apa gitu ya. Nah ini iya betul Ayah. Ya, insya Allah sih mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita dapat izin dari Tuhan gitu ya, bisa mengetahui gitu Ya panggilan amin. takdir kita apa. Amin Ayah. Iya, baik. Nah, kalau suami bekerja begitu atau berprofesi atau? Oh, iya, iya, iya. Kami kerja. Oh, baik, aman berarti ya. Ya. Iya, soalnya banyak sebenarnya, nggak cuma Ibu Wenda, cuma yang mau disiarin tuh cuma baru Bu Wenda. Oh, sebenarnya berarti banyak ya. Ya Banyak. kalau belum ada kalau nggak ada yang di sana, mungkin aku nggak tahu, ngertinya ya cuman anak-anak aja yang ini, yang konsul. Iya, iya. Nah itu dia, kemarin makanya saya bilang Bu Wenda, mohon izin, ini untuk pencerahan orang tua ya. Kan sebenarnya kalau orang tuanya ikut ini juga nanti dia akan bisa mendidik anaknya gitu. Iya, iya, iya. Itu Kan juga saya kan
Salah satunya saya yang mau mulai duluan, nanti kalau misalnya insya Allah ini cocok ya, maksudnya oh iya bener ternyata seperti ini, saya insya Allah mudah-mudahan ada rezeki lagi buat anak-anak saya kelak. Pengen kalau sekolah kan nggak mungkin jauh sama ayah ya, tapi kalau konsul ini kan apalagi sekarang cuman Zoom nggak perlu datang ya, Iya. pengen lah konsul. Kan dulu juga udah pernah tes sidik jari, cuman nggak ada hasil, maksudnya hasilnya tuh nggak jelas gitu loh ya. Aku masih perlu mencari-cari jawaban lagi, jadi nggak apa ya, cuman hasil aja nggak ada solusi gitu loh. Yang Oh. pakai sidik jari itu loh Ya, ya, ya. ya, 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 fingerprint ya. Iya, iya betul yang bilang. Ya, baik, baik. Mm. Iya, sebenarnya sih banyak, nggak tahu nanti kalau misalnya Bu Nunung bersedia nggak nanti kalau seandainya apa dipublikasikan. Nah, lihat nanti hasil konsulnya gimana. Oh, iya, 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 iya. Iya, sebenarnya begini ya Bu ya. Jujur ya, bahwa kita nih 80% loh merasa diri itu tersasar gitu. Nggak tahu nih sebenarnya udah bener belum sih gitu. Ya betul betul ayah. Ada Betul. sekitar 80%. Kenapa? Karena memang sistem pendidikan kita itu kalau menurut saya kurang tepat. Iya. Harusnya itu sebelum anak itu dididik atau diajari sesuatu, kita tahu dulu ini maunya Tuhan sebenarnya jadi apa sih dia gitu. Karena tiap anak itu kan terlahir beda-beda. Terutama Iya kalau betul. kita punya anak lebih dari satu, pasti kita tahu anak yang Iya, kedua tuh iya, beda. iya. Beda banget, tiga-tiganya beda-beda semua ya. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa kan tiga-tiganya dididik dengan sistem yang sama, dengan pelajaran yang sama, terus Iya. harus nilainya sama kan nggak mungkin gitu. Ya, terus terang ya, sebelum aku baca bukunya ayah, aku tuh kalau ngajar agak keras loh. Ya, Maksudnya saklek gitu. Karena aku iya, materinya eksak, agak saklek. Nggak iya, bisa ngambil. Nah, sejak aku baca bukunya ayah, aku ya udah. Oh, kamu nggak bisa? Ya udah. Kamu bisanya apa, Wis? Kamu misalnya nggak bisa remedi, oh iya remedi, kamu bisanya apa deh? Terus saya udah nggak, maksudnya nggak gampang marah, udah. Oh santai lah, maksudnya begitu aku baca bukunya ayah, apa ya, di sela-sela pelajaran aku kasih sedikit apa masukan apa. Nih kamu mungkin nggak akan inget kalau udah besar apa hukum Archimedes, hukum aku gitu. Tapi kamu apa yang saya ajarkan, saya kasih sedikit motivasi, kamu bakal inget sampai kamu besok nanti udah tua. Saya bilang gitu. iya, Ada kutipan-kutipan dari buku ayah itu loh, saya kasih mereka gitu. iya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti sudah ada mulai perubahan dari generasi di bawah kita ya Bu ya. Ya, itu yang saya ingat tuh. Kalau orang-orang, kamu suka dimarahin orang tua nggak di tempat umum? Iya Bu, kadang. Ya udah, kamu malu nggak gitu? Ya seperti yang ayah bilang, malu. Nah kalau malu, kamu berhenti seperti itu. Maafkan orang tua kamu. Yang seperti bukunya ayah. Wah, luar biasa. Ya, iya yang seperti buku ayah. Aku sampaikan apa yang di buku ayah tertulis, aku sampaikan gitu. Iya. Iya, insya Allah sih nanti kita dicintai sama anak-anak kita, juga anak murid kita. Saya juga kan pengajar Bu, pendidik juga. Oh, iya, betul. Iya, jadi kalau menurut saya kita itu Iya. harus mulainya dari mencari tahu keinginan Tuhan dalam diri anak kita gitu. Iya. Jadi kita ini sebenarnya kan hanya dititipi oleh Tuhan. Ya betul, memang dia lahir melalui orang tuanya, tapi kan orang tuanya nggak bisa menentukan laki apa perempuan gitu. Jadi semuanya hanya serba terima apa adanya, atau dititipkanlah lebih tepatnya. Nah, terus yang menitipkan ini sebenarnya punya amanatnya apa? Nah, itu yang menarik ya. Nah, ternyata bahwa amanat itu dituliskan di garis takdir. Mungkin kalau ibu udah dengar, udah tahu kali ya takdir sama nasib apa bedanya. Ya, ya. Kalau takdir itu yang memang sudah dari Tuhan, kalau nasib itu pilihan kita. Ya, Iya benar. Apa gimana, kamu kebalik apa? ya kalau takdir itu
takdir itu ada dua macam, Ibu. Takdir ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah ya. Kalau yang tidak bisa diubah, misalnya kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu takdir yang udah ya terima gitu, nggak bisa diubah. Tapi kalau yang bisa diubah, sebenarnya bukan diubah sih. Takdir itu kan rencana. Nah, rencana bisa terwujud atau tidak bisa terwujud gitu. Nah, bisa terwujud itu kalau kita tidak salah ngambil keputusan. Nah, tidak terwujud kalau kita salah ngambil keputusan. Nah, iya, itu yang saya cari, Ayah. Iya, cuma persoalannya begini, kita semua kan punya takdir ya, Bu Nunung punya takdir, tapi nggak ada yang inget itu sama takdirnya. Iya, lupa dong, Ayah. Iya lupa, karena memang kata Tuhan kalau nggak dikasih lupa hidup ini nggak seru kan gitu. Sama kayak nonton sinetron tahu jalan ceritanya, Ya udah. nggak menarik, makanya dibikin lupa. Nah, kalau lupa berarti kan kemungkinan banyak yang nyasar. Iya, betul. Dan benar itu ternyata banyak yang nyasar. Nah makanya saya belajar ilmu hikmah, ilmu takdir namanya. Itu takdir tuh apa sih sebenarnya gitu. Ternyata takdir itu adalah rencana perjalanan hidup. Jadi sebenarnya Bu Nunung punya rencana, anaknya Bu Nunung itu tiga-tiganya punya rencana, suami punya rencana. Nanti rencana-rencana itu akan saling bertemu satu sama lain. Jadi anaknya Bu Nunung itu lahir di keluarga ibu nggak kebetulan, dia yang milih gitu, pengen lahirnya di keluarga Bu Nunung gitu. Karena takdir saya itu yang bisa dukung adalah mama atau ibu gitu. Sama suami juga gitu. Ibu juga milih suami juga begitu. Saya mau menikah sama dia, nanti ketika saya pengen pindah takdir, kayaknya bakal diizinin kalau suaminya yang ini gitu. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan semuanya. Nah, hanya masalahnya kita memang tidak diizinkan untuk ingat takdir, tapi kita diizinkan untuk bisa membaca tanda-tanda takdir biar nggak nyasar. Dikasih tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya apa aja? Tanda-tanda yang pertama tuh kebetulan. Jadi kalau ibu kebetulan ngeliat bukunya Ayah Edi gitu. Iya. Ya, pokoknya ibu inget-inget dari awal deh sampai ketemu saya ini prosesnya kebetulan nggak gitu? Kebetulan ngeliat. Kebetulan baca status teman saya. Nah, Pokoknya ada Ayah Edi. Aku langsung buka Google. Kebetulan banget, maksudnya kebetulan banget aku nggak pernah baca status dia, aku baca status dia. nah, Itu udah lama kan, Ayah Edit. Terus aku langsung buka search di Google. Terus aku akhirnya beli bukunya. Terus aku follow Instagramnya, mulai nonton YouTube-nya. Ini kebetulan baca status teman saya. oh, nah, berarti itu udah tanda takdir, gitu. Tanda takdir itu salah satunya kebetulan. Terus yang kedua, Allah ngasih tanda-tanda takdir itu di tubuh kita. Jadi tubuh kita ini nggak kebetulan. Jadi diciptakan ini mulai dari wajah, rambut, alis, mata, cara bicara. Nah, itu juga tanda-tanda arah takdir. Seperti itu. Terus bentuk tubuh, cara berjalan. Dalam memilih busana itu nggak main-main gitu. Itu semua ada. Itu kan ada dorongan dari dalam. Ibu milih warna ini, sukanya yang kayak begini. Ya, kalau pakaian, iya, itu semua tanda takdir. Kemudian sifat, itu juga tanda takdir. Makanya anak kita nggak ada yang wajahnya sama, nggak ada yang sifatnya sama. Beda semua. Iya, padahal orang tuanya sama. Coba bayangin. Iya. Karena itu kode takdirnya. Jadi kita harus baca itu. Iya. Nah, yang terakhir biasanya ada di rasa bahagia gitu. Jadi kalau kita bahagia, berprofesi sesuatu, beraktivitas sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu sesuai takdir. Oh, kalau kita bahagia ya? Iya, bahagia. Walaupun nggak dibayar. Oh, iya. Nah, kalau bahagia awalnya nggak dibayar, lama-lama banyak yang bayar gitu.
Karena bahagia itu orang jadi senang sama kita. Makanya temukanlah kebahagiaan, nanti uangnya ngikut, begitu. Jangan cari uang, capek nanti. Nah, makanya hari ini kita coba mau telusuri kira-kira ini tanda-tanda takdirnya apa. Jadi kebetulan nanti setelah ketemu saya, kalau sudah ketemu arah takdirnya kemana, itu juga ketemu lagi kebetulan. Kebetulan itu ada kejadian, ada orang yang mau nolong kita, ada uang yang tiba-tiba datang, semuanya serba kebetulan. Tapi itu takdir ya ayah ya. Iya, udah disiapin. Gitu. Karena takdir itu kan rencana. Sama kayak misalnya ibu dari Tegal mau ke Jakarta, kan udah ada rencana nih, mau lewat jalan tol, terus mampir makannya di mana, ngisi bensinnya di mana, gitu kan. Itu berencana, iya. Iya, kemudian apa, kalau Tegal biasanya beli oleh-oleh, telur melernya di mana, gitu kan. Tahu ayah Ta- tahu. Tahu, kalau saya kan pasti di Brebes tuh mampir tuh ya di Oh situ. iya benar. Telur Eh, asin. iya, telur asin itu pasti keluar itu di situ sengaja. Nah, itu kayak begitu kira-kira. Jadi sebelum kita mendidik anak kita, mengarahkan dia sekolah apa, pelajaran apa, dan sebagainya, kita harus tahu dulu ini arahnya kemana. Nah, kalau di anak-anak, termasuk kita juga, kelemahan kita itu juga takdir, kelebihan kita juga takdir. Jadi nggak main-main itu. Makanya jangan fokus ke kelemahannya, nanti nggak jadi orang hebat dia. Iya ayah. Gitu. Dan kode-kodenya selalu muncul begini ya. Kalau anak kita nggak suka matematika, pasti dia sukanya sosial kalau nggak seni. Iya anak saya pertama gitu. Ah, Itu emang kode ya ayah, itu udah kode, kode. kode. Iya, bayangin kalau anaknya nanti jadi matematikawan semua. Wah, dunia ini jadi serius banget. Iya, seperti itu. Begitu. Nah, itulah yang harus kita pahami. Makanya kita pelan-pelan hari ini coba ya membuka garis takdir Ibu Nunung. Nah, membaca, mudah-mudahan diizinkan sama Allah ya. Amin ya Allah, amin. Yang pertama, saya coba baca wajahnya. Nah, ini Ya. baca wajah ya. Dari tarikan alis ya, dari tarikan alis. Ibu ini alisnya agak tebal. Ya, Ya. agak tebal terus turun ke bawah ya. Iya. Ya, agak tebal turun ke bawah. Itu ya betul. Nah, itu biasanya orangnya pendiriannya cukup kuat. Jadi kalau punya keinginan sesuatu itu pengen sampai tercapai gitu. Kalau belum tercapai dipikirin terus gitu. Iya. Coba bayangin, kan Allah bukan main itu. Nggak main-main itu menciptakan itu. Coba bayangkan kalau kita belajar ilmu takdir ya, membaca takdir. Pasti kita akan bahagia punya anak itu. Tahu ini, oh ini kodenya ini gitu. Aku Makanya tuh sering baca-baca ya. nyari-nyari kayak gitu ya, maksudnya tanda-tanda ini ya, tapi maksudnya nggak pernah ketemu yang detail kayak ayah kayak gitu loh. Oh, ada yang namanya begini, takdir itu dilengkapi dengan kemampuan. Jadi kemampuan itu bawaan takdir namanya. Gitu. Jadi kalau ibu misalnya ada orang jago balap gitu, naik motor jago balap gitu ya, jagoan balap motor, itu memang takdirnya jadi pembalap. Terus kita mau ikut-ikutan dia, ya nggak bisa gitu. Jadi udah dikasih bagiannya masing-masing. Iya. Makanya kita nggak boleh ngiri sama orang lain. Temuin aja kita di mana, jadi hebat di tempat kita sendiri. Jadi kita nggak pusing mikirin orang. Kalau nggak kan, saya pengen seperti dia, padahal takdir kita nggak ke sana. Nah, contohnya seperti itu. Dari alis itu juga, itu menunjukkan ibu orangnya suka menata, mengatur, memanage ya. Ini begini nih, ini begini, ini begini, ini begini, gitu. Di rumah juga begitu biasanya. Ya, tertata, teratur, terkoordinasi gitu. Terus orangnya juga verbal. Jadi kalau ada sesuatu tuh nggak tahan gitu kalau nggak diomongin. Ya disampaikan aja ke anak juga gitu. Ngomongnya pakai WA, nggak bisa ngomong pakai tulisan, tulis WA. Ya,
maunya keluar aja gitu. Orangnya nggak bisa ngempet-ngempet. Orangnya enak ya, enak dalam artian bahwa nggak mendem di dalam. Jadi kalau nggak suka yang ngomong, suka yang ngomong. Jadi kelihatan aslinya kayak gitu, gitu. Gampang nandainnya. Kalau lagi seneng kelihatan, kalau lagi sedih kelihatan, kalau lagi marah juga kelihatan. Ya, iya, iya betul. Nah, itu enak. Orangnya verbal gitu, terus terang. Nah, kemudian dari senyum ya, dari senyum. Nah, tarikan hidung sama tarikan bibir ya. Nah, hidung sama bibir ini adalah hidungnya orang gaul gitu. Hidung sama bibirnya orang gaul. Artinya kalau dalam pergaulan cepat membaur gitu. Betul. Terus ada aja tema pembicaraan. Pokoknya ada aja yang diobrolin. Bener ayah bener. Ada aja pokoknya pengennya ngomong aja temanya ganti ini abis ada lagi. Ya, gitu. Udah gitu temennya banyak gitu. Ya hobinya berteman, banyak teman, bergaul. Ya jalan-jalan adalah bagian dari hobi. Kemudian kalau nanti insya Allah penghasilannya banyak, belanja juga bagian daripada hobi gitu. Tapi aku nggak hobi belanja ya. Ya hobi belanja, tapi belanja rumahan kayak misalnya Iya, pas market kayak gitu. iya, iya. Karena ibu ini orangnya apa ya? Ada namanya hidden perfectionist. Hidden perfectionist itu ingin segala sesuatu itu sempurna. Jadi kelihatannya sih biasa-biasa aja gitu. Padahal yang ada di kepalanya tuh ini pengen punya ini rumahnya kita nih mestinya ada ini, ada. Aja ya. Tahu aja ya. Ya, itu biasa tertata itu sampai mau belanja aja ada daftarnya nih habis ini nanti ini habis ini. Nggak tertulis tapi maksudnya di sini udah oh ya ini kayak gitu. Iya, kayak gitu di kepala. Jadi orangnya tertata gitu. Makanya punya istri kayak ibu suaminya enak gitu. Oh iya ya. Iya, nggak terlalu pusing mikirin gitu. Ada manajer di rumah. Tinggal fokus gimana cari rezeki aja. Iya. Nah, tapi yang menarik adalah ibu juga jagoan cari uang sebenarnya, potensinya gede. Nah ya itu saya pengen maksudnya bidangnya saya apa ya? Ya, nanti ya ibu ya kita cek ya, karena potensi ibu gede ya. Kemampuan ibu untuk membuka pembicaraan tinggi, kemampuan ibu di bidang marketing tinggi gitu. Terus ibu kalau memasarkan sesuatu itu nggak grogian, nggak malu-malu gitu dan mengalir gitu. Ya, iya benar. Terus kadang-kadang orang juga nggak sadar diajakin ngobrol-ngobrol akhirnya beli gitu. Iya bener aja. Yang nggak sengaja pada nggak taunya cuma status ada yang beli. Nah itu dia. Coba bayangin ibu ya, alangkah indahnya kalau kita orang tua bisa membaca itu pada anak kita satu. Terus alangkah Pengennya gitu. ya, alangkah indahnya juga kalau para guru bisa membaca murid-muridnya satu-satu kayak gini. Dan itu beda-beda gitu. Makanya tugas guru itu buat saya berat sekali. Jadi kalau saya selalu bilang ya, tugas yang paling berat itu guru TK gitu. Yang paling gampang itu dosen. Jadi dosen itu paling gampang. Kenapa? SMK juga gampang kok. Iya, iya. SMK gampang aja. Relatif gampang. Makin kecil usia anak tuh makin susah sebenarnya gitu. Iya bener. Cuma sayangnya kebalik gitu ya. Makin kecil anaknya gajinya makin kecil. Aduh, saya punya TK soalnya guru TK juga, jadi gurunya guru TK juga. Jadi udah ngalamin semua lah gitu. Bahagia saya tuh jadi guru gitu, makanya ketika ngamatin anak-anak sampai orang tuanya juga saya amatin, ya alhamdulillah sih. Mudah-mudahan nanti bisa kebangun sekolahnya dari TK sampai SMA kalau bisa. Amin. Semoga lancar ya ayah. Amin, insyaallah ya. Nah, ya apa sih namanya? Dari tarikan garis bibir ibu ini ya, ketemu sama hidung ini adalah orang yang menunjukkan pandai menyesuaikan diri sama situasi. Ya.
gitu. Alhamdulillah. Ya, ibu cepat sekali beradaptasi. Nah, kemudian juga orangnya sensitif gitu ya. Jadi kalau lagi happy happy gitu ikutan, terus gitu. Kalau lagi sedih tiba-tiba bisa sedih juga ibu gitu. Jadi Maksudnya kalau ada yang sedih, jadi ikutan sedih, ke bawah ikut sedih gitu. iya, makanya disukai gitu. Karena ibu dianggap orang yang bisa mengerti suasana gitu. Termasuk apa namanya dari wajah ibu menunjukkan bahwa ibu adalah orang yang paling dicari. Jadi kalau nggak ada ibu ditanyain itu, mana Bu Nunung? Sama temen-temennya. Baru kelihatan Bu, baru kelihatan. Ya, the most wanted gitu kan. Orang yang paling dicari. Nah, ini adalah aset sebenarnya, aset formal ya. Ini mohon izin kalau boleh ibu berdiri, boleh saya lihat nanti sosok berdirinya seperti apa, kemudian mundur ke belakang, kemudian ke arah kamera. Ya Allah, pelan-pelan ibu jalan, ya, ya, baik, baik, terima kasih ibu. Ya, ini tubuhnya ibu ideal sekali ya, tubuhnya sangat ideal. Kemungkinan besar waktu kecilnya lincah. Iya. Hampir kayak cowok ya. Masa Ya, dulu kecil tomboy gitu. ya, lincah, suka bergerak, terus mainnya di luar, di lapangan. Mungkin kalau olahraga juga olahraga kayak cowok gitu. Ya. Dan gaulnya juga nggak pilih-pilih dulu sama siapa aja gitu. Iya, semuanya nggak pilih-pilih ya, betul. Nah, jadi sebenarnya ibu ini adalah tipe outdoor ya, outdoor. Jadi aktivitas luar ruang. Walaupun bisa di dalam ruang, tapi kalau bekerja itu lebih suka sambil bergerak. Jadi fungsinya ibu sebenarnya bukan fungsi administratif, fungsi koordinatif. Kalau pekerjaan, maksudnya begini ya. Kalau fungsi administratif itu adalah mengerjakan sesuatu aktivitas berulang-ulang gitu. Nah itu kemungkinan kalau dari wajah ibu sama bentuk tubuh ibu, ibu nggak tahan, bosen. Kalau ibu itu tipenya membuat sesuatu yang baru dikerjain sampai selesai. Oh prosesnya tahu, habis gitu minta orang, nih kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Nah ibu monitor tuh, udah selesai belum ini, udah selesai belum ini dan sebagainya. Jadi ibu tipe koordinator atau tipenya tipe manajer. Cuma nyuruh-nyuruh doang dong ya. Enggak. Jadi Manajer. jadi tipe manajer itu gini, awalnya ibu set up dari awal. Jadi kalau tipe manajer itu orang yang bisa nyusun dari awal. Jadi kalau bangun bisnis misalnya dari awal sekali, apa Iya. dulu, apa dulu, apa dulu, apa dulu, kemudian habis gitu sampai berjalan. Nah kalau udah berjalan, yang ada di kepala ibu itu biasanya mengembangkan. Jualan apa lagi nih? Nambah barang apa lagi nih? Betul. Buka toko di mana lagi nih? Iya. Gitu. Doa saya kayak gitu ayah, tapi maksudnya belum jalan. Ininya mah apa? Kan suruh ngucapin apa? Kayak doa tapi kata-kata apa yang itu setiap hari yang kita bikin skrip terus kita bacain setiap hari berapa kali. Itu mah selalu diucapin kayak gitu, pengennya berkembang kayak gini, bukannya kayak gini. Itu udah terlintas, cuman ya emang belum ini, maksudnya emang itu udah di skripnya udah seperti itu. Itu jawaban doa ibu. Ya, kata Allah, ya nanti dijawab doanya, dikirim orang untuk ngasih tahu caranya ya, gitu kata Allah. Jangan cuma apa namanya diulang-ulang aja ucapannya. Sekarang harus dilaksanakan. Nah, cuma kan harus ada yang nuntun gitu. Harus Iya, ada yang benar-benar. buka jalan. Kalau enggak kan ibu juga bingung. Ini mulai ngelangkahnya Iya, dari mana gitu kan, perlu ada yang dorong. Ya, ayo maju gitu. betul. Iya betul ayah. Nah, sampai di sini kebayang ya Bu ya, Iya, tipenya kebayang. seperti itu gitu. Jadi orang-orang tipe seperti ibu ini membutuhkan orang kepercayaan, ya asisten kepercayaan. Awal-awalnya ibu bisa ngerjain sendiri semuanya, tapi lama-lama kalau udah bertambah banyak, bertambah besar,
itu ibu bisa keteteran. Iya. Dan kalau kekuatan ibu itu bukan di administratif, kekuatan ibu adalah di manajerial. Memecahkan masalah. Kalau ada problem gimana, kalau ini begini gimana, ini gini gimana gitu. Nah, yang ngerjain itu adalah orang administratif. Ya kalau dulu mah temen curhat, nah aku ngasih solusi, paling kayak gitu loh. Kalau dulu Iya, gitu, iya, temen curhat ngasih solusi. iya. Itu udah bakat itu, Bu. Iya, udah Gak bakat. tahu aku lah ya. Itu udah bakat. Nanti kalau ibu punya problem, ibu bisa ngatasin atau kasih solusi sendiri, nggak perlu ke temen. Nah, itu adalah penampakan luar ya, Bu ya. Penampakan luar. Ibu nih orangnya energik, kemudian happy, jadi jarang stres. Iya, tapi ya pernah stres, maksud tapi stres kadang ya pernah stres lah ya. Ya, Tapi emang happy juga happy terus gitu. iya, manusia mah nggak ada yang nggak stres, Ibu ya. Gitu. Cuma nggak sering, nggak sering gitu, sekali-sekali lah. Dan nggak lama juga gitu, Iya nggak lama. nggak lama. Dan obatnya juga gampang, jalan-jalan. Ya, nggak ribet lah hidup ibu mah. Nah, kemudian eh dari situ nanti kita coba cek ini benar nggak tipe ibu manajerial. Nah, kita akan cek dari sifatnya. Ini kan saya baru baca dari wajah. Ya. Iya. Dari wajah kita cek di sifat. Ibarat kata ini wajah kita adalah peta. Itu kalau sekarang kan ada peta Google tuh. Iya, iya. Nah, terus sifat kita itu juga peta. Peta lagi satu namanya wase ya kalau nggak salah wes ya. Wajib iya. Ya ada dua ada. Nah ada dua. Kenapa ada dua? Nanti kalau cuma satu bisa nyasar kalau salah baca. Iya, makanya ada alternatif lain. Iya, kan Google juga suka nyasarin. Dulu saya ke Surabaya masuk ke Bener. ke kuburan. Masuknya itu pelosok-pelosok. Nah, jadi biar nggak nyasar, sekarang kita cek peta kedua. Nanti kalau peta kedua hasilnya sama, berarti udah positif ibu mengarah ke sana. Kalau udah paham, kita melangkah ke yang lebih dalam lagi. Jadi gini, Bu Nunung ya, Iya. eh kita ini takdir kita apa segala sesuatu itu diletakkan di takdir. Ya, kita mau seberapa kaya itu diletakkan di takdir. Jadi nggak ada yang haram, semua halal. Mau seberapa kaya gitu, mau seberapa banyak mobilnya, mau seberapa banyak rumahnya dan sebagainya, itu semua sama Allah diserahkan ke kita melalui garis takdir. Nah, kemudian garis takdir yang ketiga itu petunjuknya diletakkan di hati, di kolbu namanya. Oh, iya, iya. Ya, jadi kalau mau memilih profesi jangan gunakan akal, gunakan hati, kolbu. Karena Allah meletakkan itu tidak di akal tapi di kolbu. Sebagian besar orang nyasar dari takdir itu karena ketika dia milih profesi pakai akal. Contoh, saya ini dulu sekolahnya tuh pengennya psikologi. Tapi zaman saya muda dulu jurusan psikologi itu kerjanya apa? Masih tanda tanya. Rata-rata nanganin orang sakit jiwa. Dulu tuh psikolog cuma begitu. Sekarang aja skill. Iya, sekarang psikolog tuh macam-macam. Iya. Banyak sekali psikolog, macam-macam lah. Ada perusahaan, ada anak. Kalau dulu yang namanya psikolog tuh ya larinya ke rumah sakit jiwa, kalau nggak psikiater. Padahal dari dulu tuh saya pengennya itu. Tapi akal bilang kerjanya apa, di mana, penghasilannya berapa. Akhirnya pakailah akal. Nah, akal bilang apa kerja yang paling kira-kira gampang? Ekonomi. Kan zaman dulu ekonomi. Kalau nggak ekonomi, apa namanya? Akuntansi. Kalau nggak, Gampang. ya teknik kedokteran kan itu. Akhirnya udahlah milih akuntansi. Nah, ekonomi akuntansi. Jadilah ekonomi akuntansi. Jadi akuntan.
Itu. Nah, tapi nggak bahagia kerja. Coba bayangin Bu, cuma 1 tahun saya bosen di akuntansi. Iya, jadi Padahal sekolahnya lebih lama Bu. iya. Walaupun ternyata kata seorang spiritualis, jadi saya memilih jurusan akunting itu ada kode dari Tuhan. Akunting itu adalah singkatan dari aku nanti mau jadi guru parenting. Ternyata itu. Nah, jadilah sekarang psikolog autodidak yang belajar tanpa sekolah. Jadi saya baca buku itu sampai ribuan buku ya, belajar dan praktek langsung. Ternyata bisa juga dan banyak juga yang percaya ya untuk masalah anak ini dan sebagainya juga banyak. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi pelajarannya adalah bayangkan kalau kita memang takdir kita di sana, kita nggak punya background pendidikan itu aja masih bisa loh. Apalagi kalau kita takdirnya di sana, sekolahnya itu Iya. kan luar biasa begitu. Nah, jangan sampai terjadi lagi lah pada anak kita. Cukuplah pada saya aja. Nah, berikutnya tugas Bu Nunung adalah coba tanya dalam hati. Dulu waktu kecil tuh pengennya jadi apa sih? Atau paling suka itu ngerjain apa? Dan kalau mengerjakan itu rasanya wah nggak dibayar aja mau gitu. Nah, ingat-ingat coba aktivitas. Kalau nggak waktu masih kecil ya remaja. Kalau nggak remaja ya ketika udah dewasa. Aku senengnya dodol-dodolan. Dodol-dodolan apa jual-jualan dulu pas kecil ya. Jualan, oke. Terus apa ya? Ya dulu kan mainannya kayak gitu ya, yang pakai daun kayak gitu dipotong-potong, terus kayak gitulah. Oh, jualan. Iya, Terus apa lagi? Kalau udah pas agak remaja atau udah besar? malah saya pengennya jadi dokter gigi dulu. Dokter gigi. Terus apa lagi ya? Nah, Ibu tulis di sini bisnis katanya suka ya, jualan. Ya, ya. Mengajar suka enggak? Ya karena dulu kan aku mau kerja di Jakarta, terus sama bapaknya aku jangan perempuan itu jangan di luar kota, jangan kerja di kayak perusahaan kayak gitu. Perempuan itu yang ngajar supaya apa masih bisa ngurus anak. Kalau ngajar itu kan pulangnya jam 1 jam 2 nanti sorenya kamu masih bisa ngurus anak. Jadi ngajar aja, kalau mau kerja ya ngajar, kata bapak aku kayak gitu, almarhum bapak pesennya kayak gitu, kalau mau kerja ya ngajar. Jadi nggak pernah terpikirkan usaha apa gitu loh, apa karena bapak sendiri ngajar, jadi dia ya mikirnya bapaknya ngajar ya anaknya udah ngajar aja gitu. Mungkin beliau berharapnya seperti itu gitu. Tapi Ibu bahagia ngajar? Ya awal-awal bahagia, tapi ya kesini ya gimana ya, tergantung situasi hati ya. Kalau lagi bahagianya itu ya ketemu anak ketemu anak karena ngobrolnya itu. Ketemu temen karena ngobrolnya itu gitu loh. Ya. Ya. Baik. Coba sekarang kita cek dulu ya. Nanti kalau muncul ide boleh ditambahin yang ada di sini ya. Kita coba cek dulu masing-masing rasa bahagia yang Ibu rasakan. Kalau saya sebutkan misalnya bisnis, berapa sih bahagianya kalau lagi jualan? Oh iya. Nah, kalau bahagia sekali rasanya, wah jualan tuh kayaknya bikin aku bahagia. Nah, skornya 10 yang paling tinggi, yang paling rendah 0. Nah, tugas Ibu adalah membayangkan dan merasakan usaha bisnis. Nah, itu berapa kira-kira rasa bahagianya? Ya 10 lah, aku seneng banget ayah. Itu. Dari mulai aku bikinnya, apa aku masaknya gitu. Oke. Jadi sebelum pas bikinnya walaupun repot, mesti kan masih jalan sendiri kan ya, apa Ya. belanja seneng aja gitu Ya, ya, meskipun repot harus ke pasar seneng. ya. Terus kalau mengajar berapa bahagianya?
ya delapan Ya. delapan setengah lah ya, karena ketemu banyak orang, ketemu murid kayak gitu. Kalau ngobrol, kalau yang mau diajak ngobrol bercanda yang jelas kayak tercurahkan gitu loh, obrol apa ya yang mau diucapkan, apa ketemu temen-temennya gitu. Oh, jadi sebenarnya bukan ngajar itu namanya bergaul. Tapi udah 15 tahun ngajar ayah. Iya, jadi ngajar itu cuma sarana, bukan kebahagiaan. Kebahagiaannya ada pada bergaul. Jadi kita harus tahu itu. Ya, oke. Kalau bergaul berapa kebahagiaannya? Ini 10 dong ayah. Oke. Seneng. Bergaul 10. Nah, ini yang harus kita pisahkan nih. Bukan berarti mengajar enggak bahagia ini. Hiburan nih maksudnya apa hiburan? Ya hiburan itu ya maksudnya ketemu sama temen kayak gitu loh. Itu tadi Ah. juga kayak gitu loh. Hiburan. Oh, cepika-cepiki gitu? Ah iya, iya. Oh, berarti sama Oh, bergaul tadi ya. iya, iya. Bergaul. Kalau saya pertajam lagi, kalau sosialita suka nggak? Enggak. Nggak ya. Yang kayak enggak. Mau yang Yang bergaul ya. Ilmu parenting. ya itu aku juga suka itu. Masih suka baca-baca dari banyak lah motivasi-motivasi kayak gitu. Aku suka baca yang kayak gitu. Yang dulu pertama kali aku baca yang motivasi rezeki itu juga ajaib rezeki, itu yang pertama kali aku baca yang dari siapa itu namanya. Lah, kadang namanya saya lupa tapi inget judulnya itu. Aku suka, aku kalau udah baca apa ada sesuatu yang ini, aku pasti ikut menyampaikan ke anak-anak gitulah. Misalnya ada sesuatu yang aku baca terus kayak yang mengena, pasti aku nyampaikan ke mereka. Baik. Ya entah ilmu parenting, bu aku kan masih kecil nggak nih, ya nggak apa-apa, ini buat ilmu kamu, pasti nanti ingat saya kalau kamu nikah nyari pasangan, kamu pasti ingat saya karena saya ilmu ini nggak ada loh kan di pelajaran fisika aslinya nggak ada, saya bilang gitu. Tapi ini kamu kalau pelajarannya mungkin kamu nggak akan ingat saya, tapi kalau saya ngomongin masalah ilmu parenting gini-gini, kamu pasti jadi ingat saya nanti kalau udah tua, saya bilang gitu. Ya, baik. Berapa sukanya itu? 9. 9 ya. Berarti sebenarnya yang ibu sukai itu adalah ilmu konseling ya. Konseling saya belum bisa ngasih solusi, cuman ya kalau misalnya ada yang cerita curhat aku senang dengerin gitu, aku sedikit ngasih solusi gitu. Iya, itu namanya konseling. Ya, ya tapi yang ininya kecil-kecil lah. Iya, yang besar kan awalnya dari kecil, Bu. Baik, konseling ya. Memasak jajanan yang baru. Apa Nah, itu ya maksudnya? maksudnya kalau misalnya menu-menu dapat menu yang baru gitu, yuk bikin yuk gitu sama anak-anak, yuk bikin yuk gitu loh. Kue atau Ya makanan? kue ya jajanan macam-macam ya, kue. Bukan kue tart kayak gitu ya yang bahannya simple yang anak-anak suka gitu. Misalnya ya di Google atau di YouTube yang lagi viral apa, ayo bikin yuk gitu, yang ini yuk gitu loh. Eh, kue kue ringan atau kulineran gitu? Kulineran, kulineran. Contohnya apa? Misalnya kalau yang rame apa itu yang eh, keju mozzarella yang corn dog kayak gitu. Terus apa bikin apa kayak gitulah, kue-kue kayak gitu yang snack-snack kayak gitu loh. Ya, Oh, yang jajanan-jajanan kayak gitu. oh, Terus bikin apalah pokoknya apa ya yang buat konsumsi cuman buat anak-anak aja gitu, yang apa keju dibikin apa kayak gitu, keju mozzarella dibalut apa gitu, sesukanya mereka, mereka sukanya apa tapi sesuatu yang baru gitu loh, ya yang sebenarnya udah ada cuman baru buat kita bikin bareng sama anak-anak gitu loh. baik. Anak-anak tuh maksudnya anak-anak di SMK ya? Anak-anak aku Di rumah. anak di rumah, iya. Oh, kebahagiaannya berapa itu? Ya 8,5. Itu cuma untuk sekedar coba-coba hal baru atau memang bahagia melakukan itu? Kalau diulang-ulang. Satu untuk menghindari anak main HP, jadi aku bikin aktivitas. Oh,
tapi aku seneng gitu. Terus biar ya mereka nggak jajan gitu, yuk kita bikin makanan sendiri yuk. Tapi ya seneng karena meskipun jatuhnya lebih mahal karena kita beli bahan sendiri. Kalau beli kan paling beli harga berapa udah gitu. Kalau itu kan emang banyak terbuang tapi seneng gitu ya. Hmm. Ada niatan misalnya suatu saat nanti untuk dibisniskan? Ya kadang gitu misalnya bikin ini, kadang kan nggak sengaja cuman moto nanti apa itu gitu karenanya temen, oh enggak ini buat sendiri gitu. Hmm. Kalau misalnya di status gitu, apa itu dijual, nggak dijual, ini buat sendiri gitu. Oh, oke. Iya. Terus kalau traveling? Traveling kadang itu suami kan kadang sukanya traveling, jadi ya Maksudnya traveling apa nih? Jalan-jalan ke tempat wisata, ke gunung, ke pantai? tempat wisata Oh tempat wisata iya, oke terus. ya kan kadang suami kan suka traveling. Mm-mm. Tadinya sih aku sebenarnya ya biasa yang nggak hobi banget, cuman karena mengikuti suami yang hobi banget traveling, jadi ya ke bawah aja gitu. Travelingnya kemana biasanya? Ke tempat wisata aja, tempat wisata anak-anak gitu. Tapi bukan yang Di gunung. Tegal sekitarnya atau? Ya kadang keluar kota gitu kemana Hmm. gitu. Oh Tapi itu ya, lebih liburan gitu kali ya, nggak? oh iya mungkin ya, mungkin iya 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 ayah liburan kali ya ayah. Mm-mm. Refreshing gitu ya. Iya iya iya. Berarti oke. Terus kalau bercerita nih apa? Ya Storytelling gitu? cerita ya storytelling, cerita ke anak-anak, maksudnya anak-anak aku di rumah gitu. Hmm. Ya cerita apa gitu. Ya cerita apa ngapain pokoknya ngomong aja. Pengennya ngomong baik. Ya, Hmm. Berapa senangnya kalau ngomong gitu? 8,5. Lebih seneng ngomong apa lebih seneng bikin kue? Hmm, tergantung. Ya nilainya sama ya tadi ya ayah ya. Rasanya gimana? Kadang kan kalau bikin kue itu kan ada berhasil, ada enggak gitu. Kalau cerita kan ngomong ya Oh, gitu. Kadang kalau misalnya emang bikin kue berhasil, bikin jajanan berhasil, kita seneng ya. Tapi kan kadang kalau nggak berhasil, ya gimana ya, ya sedih gitu. Cuma ya kurang berhasil ya, maafin ya mama ya gitu, nggak berhasil ya. oh, Cuman kalau bercerita kan ya emang yang ngomong apa aja tuh ya mereka, apa aku ambil buku gitu cerita ke anak gitu. oh. Ya Itu seneng. nggak ada jenuhnya ya? Kalau cerita ada jenuhnya nggak? Bosen cerita gitu? Atau nggak pernah bosen? Ya kadang bosen karena anaknya minta diulang-ulang itu lagi sih ceritanya, mas ceritanya gitu lagi, Oh, mas ceritanya gitu lagi gitu. iya emang anak-anak begitu. Iya mintanya diulang terus. Mm-mm. Tapi kalau ceritanya ganti nggak bosen ya? Kenapa? Kalau ceritanya ganti nggak bosen? Ya enggak lah, seneng ngomong sih aku sih. Hmm, baik. eh Kalau cerita-cerita sambil jualan itu seneng nggak kira-kira? Seneng seneng atuh ayah. Oh, ngobrol-ngobrol sambil jualan gitu seneng ya? Iya, Pengen jualannya produk sendiri atau ngambil dari orang? produk sendiri, produk sendiri. Pertama Produknya? aku produk sendiri, Mm-mm. nanti habis itu kalau misalnya aku udah jalan, aku bisa mengambil karyawan, tetap aku yang ngolah, tapi aku yang ngasih resep ini tanpa mereka tahu, mereka hanya yang menjalankan bikinnya gitu. Misalnya resep dari aku ya udah jadi, nanti mereka yang misalnya kayak bikin somai ya, aku yang bikin ini olah adonannya, nanti mereka yang jadi ini yang bungkusin biar jadi somai loh. Somai Bandung itu kan yang pakai kulit itu loh ya. Ya, ya. Ya itu kan nanti misalnya ada yang bantu yang bikinin itunya gitu loh, Hmm. yang bungkusin. Kalau aku cuman yang ngadon gitu, kalau misalnya Oh, udah banyak pengennya gitu. oh, berarti ibu bahagia ya Ini membuat itu? bahagia. Bahagia Iya banget bahagia ya. kalau bikin, iya. Bu, kalau seandainya ibu jualannya mau di mana? Di SMK atau ibu buka outlet atau buka toko atau di mana?
Kalau sekarang mah aku cuman online ayah. Online, oke. Mm. Jadi itu juga aku kadang kan karena masih kebentur anak-anak masih kecil-kecil, jadi aku belum berani untuk kayak buka warung gitu. Sempat pernah buka itu yang Thai tea Mm-mm. itu, ya buka Thai tea terus berhenti karena ya kadang aku nganter anak nggak ada yang jaga gitu loh, nganter anak Hmm. nggak ada yang jaga, aku wetakin terus ya kayak gitu aku udahlah wis akhirnya berhenti dulu deh, aku lebih ngurus anak gitu karena mungkin anak-anakku masih kecil, aku lebih mementingkan anak-anakku daripada ini dulu gitu. Kalau punya karyawan lah ini kan belum jalan total, kalau misalnya aku karyawan nanti ke karyawan semua gitu loh, mikirnya aku kayak gitu, padahal kan ini aku pengen punya penghasilan sendiri, kalau misalnya ini pakai karyawan nanti masuk karyawan semua dong, aku pikirku kayak gitu ayah. Ibu termasuk orang yang suka punya cita-cita nggak? Mimpi. Ya aku punya mimpi, Mimpinya apa, Bu? aku pengen punya usaha, punya bisnis. Kalau bisnisnya udah banyak aku pengen punya outlet yang banyak, kalau udah punya bergerak aku pengen punya outlet yang banyak, pengen bikin resto atau cafe bentuknya yang unik, terus menu makanan yang enak-enak tapi harganya terjangkau, punya karyawan-karyawati yang baik-baik terus jujur, itu ayah, itu yang sering aku ucapin. Berarti saya dapat inspirasi begini, Bu. Bayangkan kalau seandainya ternyata itu adalah takdir Ibu. Amin ya Allah. Aku bahagia banget ayah. Ya memang takdir itu harus bahagia. Kalau nggak bahagia bukan takdir namanya. Ya, Jadi jangan pernah jalani hidup ini yang tidak membuat Ibu bahagia. ya, Ibu tidak ditakdirkan untuk susah, untuk tidak bahagia. Jadi ketahuilah bahwa takdir itu bahagia. Takdir identik dengan bahagia. Jadi kalau nggak bahagia namanya nasib. Jadi salah takdir. Nasib itu salah takdir. oh, Begini Bu ya, saya dapat apa ya namanya ya, insting atau insight ya. Ketika membaca wajah Ibu, membaca cara Ibu menjelaskan, penjelasan-penjelasan Ibu. Begini, Ibu sanggup nggak kalau saya kasih PR, saya kasih cita-cita PR untuk mewujudkan cita-cita Ibu? ya, oke. Gini, Ibu tolong pikirkan satu produk yang ikonik untuk Tegal yang selama ini belum ada. Ikonik. Nah, di Tegal itu belum ada yang kayak makanan yang khas Bandung, ciri khas Bandung. Aku udah terpikirkan ayah. Kok nyambung Aku punya sama saya? restonya aku di situ ada batagor. Kalau di sini batagornya beda ayah, nggak kayak batagor Bandung. Batagornya beda aja, cuman apa dilipat. Kalau di Bandung kan batagornya beda. Batagor Bandung, siomay Bandung, mie kocok, lontong kari yang kesukaannya aku. Kalau di Bandung kan suami aku orang Bandung, jadi aku kadang Oh, makan makanan yang di Bandung yang di sini gitu aku nggak nemu gitu loh. Aku pengen, meskipun yang usaha kayak lontong kari itu aslinya orang Tegal, tapi di Tegal nggak ada. nah itu Aslinya orang Tegal, itu tapi di Tegalnya nggak ada ayah. itu Mie baru kocok, fenomenal itu. iya, aku belum menemukan ya. Apa aku nggak tahu, tapi aku yang aku cari tuh nggak ada dari ujung sana, nggak ada. Tapi kalau mie kocok aku lihat ayah di daerah Tegal, tapi ada. Cuman itu emang mungkin karena kurang fenomenal atau apa. Nah aku tuh pengen mengenalkan yang makanan anak-anak itu loh di Tegal. Pengennya punya resto kayak gitu ayah. Iya, Kuliner khas Bandung. iya. Yang saya kebayang ya, Ibu ini saya kasih PR untuk mewujudkan itu. Jadi seperti ikonik ya. Kalau sebut Tegal pasti yang ada di kepala saya Wendy. Ya, Wendy's. Oh Wendy's, sate Wendy. Iya, belum ada yang lebih enak dari Wendy's gitu. Saya udah nyoba ya. Oh ayah suka Wendy's. Selalu selalu mampir Wendy's. Oh Kalau pulang ke Jawa.
Gitu, sengaja itu keluar tol tuh cuma Karena untuk cuma mau ke Wendy's. iya, memang sengaja makan tuh sengaja nanti di Wendy's gitu. Udah sama anak-anak udah langganan udah. Oh, Cuma dia kecapnya yang kurang enak jadi kita bawa kecap Bango sendiri. oh, kecapnya asli Tegal ayah. Iya, mungkin kurang cocok sama lidah saya mungkin ya. Iya, iya. Kurang manis, terlalu Ya, manis. kurang manis tuh. Iya, terlalu asin betul sekali. Makanya kita bekal. Kalau yang lain-lainnya mau udahlah Wendy's. Gitu. Jadi sengaja dibuat lapar dulu, nanti makannya di Wendy's. Nah, maksud saya seperti itu, Ibu, kayaknya takdirnya itu adalah untuk membuat ikonik kulineri di Tegal yang belum ada saat ini. Jadi jangan niru ya. Kalau niru itu namanya tiruan. Kalau tiruan nggak bakalan hebat. Sayang gitu. Kalau itu memang takdir kita. Jadi kalau udah ada Wendy's mau bikin sate lagi, ya ada sih beberapa tapi nggak seenak Wendy's. Saya udah jajalin satu-satu soalnya itu. Kan ada Batibul udah ya, Batibul. Batibul udah. Terus satu lagi ada tuh selain Batibul yang agak jauhan dikit itu. Nah, ya itu tadi saya katakan, oke, kalau misalnya kulineri Bandung, nah maka tugas Ibu yang pertama adalah cari di Bandung yang paling enak dan Ibu belajar dari dia. Supaya rasanya bisa sama sama dia. Itu nanti jadi ikon. Jadi kalau orang ke Tegal, nah Batagor Bandung. Cuma gimana caranya namanya tolong Ibu pikirkan yang ada kesan Bandung dan Tegal. Jadi perkawinan antara Bandung sama Tegal. Namanya ya ayah ya. Iya, namanya yang khas banget gitu. Jangan pakai nama Bandung. Batagornya sih nggak apa-apa. Belah ketaket rasanya. Itu aku kan Batagor itu dapat resep ayah. Nah, Jadi saudara kan jualan Batagor di Bandung, jualan Batagor ya, jualan some itu laku. ya, Nah, sama terus aku minta, Mas mau minta itunya dong resepnya. Ya. Itu di ikan tenggiri kan di Tegal lebih murah kata dia. Ih beneran banget, bener di Tegal itu tenggirinya lebih murah daripada di Bandung gitu. Terus aku bikin, ternyata cocok di lidah teman-teman. Terus yang sekali kalau udah pernah pesen sekali, repeat lagi. Jadi aku kan nggak buka setiap hari, open order dulu sebelum bikin tuh. Yuk siap di list dulu yuk yang mau pesen gitu. Nanti alhamdulillah banyak gitu ayah. Cuman nggak setiap hari bikin gitu. Tapi aku nggak cuman Batagor. Jadi aku pengen some sama Batagor loh ayah. dua aja. Iya dua dulu aja gitu. Kan nanti Oke. aku bilang aku merembet ke kuliner Bandung. Oh, oke. Jadi kalau punya resto pengennya merembet nggak cuman dua itu, berkembang lagi. Misalnya nambah itu kari, lontong kari yang di Tegal nggak ada gitu loh ya. Iya. Nah, yang kayak gitu. Mie Terus kocok gitu ya. mie kocok, iya gitu. Oke. Pengennya. Ini bisa terwujud kok, insya Allah. Amin. Nah, jadi begini, tahap awal segala sesuatu itu kan nggak mungkin langsung besar ya. Tahap awal Iya, dulu. iya. Ibu mau Batagor dulu, apa mau somai atau dua-duanya, Batagor dan somai? Udah berjalan mah siomay ayah. Udah berjalan siomay. Yang udah berjalan siomay. Ya. Nah ini emang aku udah pernah ngiklan Batagor sekilas nih. Aku pas aku pernah next project aku baru gitu foto Batagor. Aku bilang next project itu udah banyak nanyain, ayo dong bikin gitu. Udah pada cuman emang aku belum kesempatan bikin gitu, tapi udah pas aku status next project dengan gambar Batagor itu udah banyak yang ngelis, aku mau dong, aku mau gitu ayah. Ibu punya mimpi nggak punya resto yang ya besar gitu? Iya, Nah, tapi yang unik, restonya besar terus unik, jadi nggak monoton yang seperti itu gitu ayah. ya. Jadi dalam proses merintis ini saya kasih masukan kalau bisa Ibu mulai menerapkan manajemen restonya internasional. Jadi maksudnya gini, salah satu kelebihan resto Indonesia
yang saya kenal di mana-mana rasanya standar itu adalah IBC, ikan bakar Cianjur. Oh, ikan bakar Cianjur, ya. Ikan bakar Cianjur itu menu-menunya mau kita makan di Cianjur, mau makan di Bali, mau makan di Surabaya, Rasanya sama. rasanya standar. Nah, rahasianya di mana? Rahasianya ada di pengolahan resep. Jadi dia bumbunya semuanya pakai ukuran takaran timbangan sama Iya, standar. Nah, terus kalau ibu nanti pengen besar lagi kayak Kentucky, nah yang tahu resep itu cuma ibu doang. Oh gitu. Tapi kan aku juga tahu dari orang, ayah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau ibu mau ngajarin orang lain itu adalah terserah ibu, gitu. Tapi kalau misalnya enggak, nanti ibu gampang diduplikasi sebelum ibu besar. Masalahnya cuma di situ. Iya, iya. Kalau ibu udah besar mau ditiru orang nggak masalah. Karena Kayak udah punya nama. iya, kayak IBC gitu mau ditiru siapapun dia nggak goyang. Nah, jadi itu dijaga dulu sampai ibu besar. Baru kalau ibu mau bagi-bagi atau mau ngajarin orang, itu mah bebas. Ayah. Seperti itu. Ini kalau saya lihat ya, dari respon-respon dasarnya aja sudah menunjukkan bahwa arah takdir ibu ke sana. Amin, 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 amin. Nah, tinggal sekarang pertanyaan saya adalah ibu harus menetapkan pertama mulai dari somai dulu, kemudian batagor, habis Iya. gitu itu dulu. Nah, nanti dari situ pola pemasaran yang ibu pikirkan. Nah, iya pola pemasarannya. Ya, pemasarannya sekarang gampang ya, lewat online. Itu udah bisa di mana-mana. Nah, hanya yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah menjaga rasa, ibu. Iya, Kekurangan kita di sistem kuliner kita itu adalah rasanya nggak stabil. iya, Nggak stabil. Kayak misalnya saya beli kacang saja gitu ya. Kacang goreng itu online. Itu di penjual yang sama, warnanya aja beda-beda. Kadang kuning, kadang agak kecoklatan kan. Nah, ini kan nggak mungkin dia bisa menjadi pedagang besar gitu. Kalau dia menjaga warna aja udah nggak bisa gitu. ah, iya, 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 iya. Jadi kalau kita lihat resto-resto yang sudah besar itu kan standar gitu. Misalnya gorengan gurami itu seberapa kuning gitu. Kemudian rasanya seberapa. Nah, hal-hal seperti itu yang ibu perlu perhatikan. Nah, karena ibu bahagia, jadi nggak terganggu itu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Iya, Nah, enaknya kuliner dibandingkan bisnis yang lain itu nggak perlu promo gede-gedean. Yang bikin promo itu adalah orang yang beli. iya, dari mulut ke mulut. Sama kayak Wendy's. Saya tahu dari mana orang Jakarta gitu kok tahu Wendy's. Padahal tempatnya nyelempit begitu. Bentuknya juga kayak warung biasa. Dari mana? Ya dari internet. Dari komentar-komentar orang. Kemudian Batibul, itu juga dari kawan saya. Seperti itu. Nah, itu menurut saya hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi, untuk tahap sekarang mungkin ibu masih bisa nyambi sambil mempelajari kira-kira polanya seperti apa nih. Kan kalau kita bertahap dari kecil dulu ketahuan ya, misalnya kebutuhan waktunya berapa, kebutuhan bahan berapa, bagi waktu dengan anak berapa. Kemudian nanti lama-lama semakin bisnis ibu besar, ibu makin mulai ada pertimbangan mana nih yang mau dikorbankan. Iya, Oke, karir misalnya. Ya, kalau seandainya angkanya itu sudah jauh lebih besar daripada karir dan prospek ke depannya jauh lebih bagus, kenapa enggak? iya, Karena toh membahagiakan. Nah, berikutnya lagi adalah ibu ini punya
bawaan lahir takdir sebagai orang yang bekerja di bidang services. Apa itu ayah? Nah, jadi begini. Salah satu hal yang sebenarnya menurut saya kurang dari resto-resto di kita adalah dia hanya cukup selesai sampai dirasa. Dia lupa R berikutnya, yakni rahmah. Gitu. Apa itu? Ya maksudnya begini, rasa enak, tapi pelayanannya nggak ramah gitu. Oh, ya 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 ya. Itu nggak kesentuh gitu. Jadi mau dia cuma datang habis gitu ngasih itu, negur juga enggak, kasih kertas suruh tulis sendiri, ya kita tetap aja tulis kan gitu. Karena rasanya enak. Iya, karena rasanya enak. Bayangin kalau udah rasanya enak, terus orangnya seperti ibu, bapak dari mana? Dari Jakarta ya, mampir. Waduh, luar biasa. Itu saya jamin tiap lewat situ pasti mampir. Ya, amin 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 ayah. Nah, nggak ada saya lihat restoran yang punya ikatan emosional seperti itu. Padahal itu rezeki itu. Iya, tapi kadang tuh lupa, udah rame ini gitu ya. Iya, Tapi kalau misalnya emang dasarnya udah orangnya kayak gitu ya, kayak aku misalnya udah kadang gimana pengennya nyapa, pengen ya ngomong-ngomong aja ya ayah ya. iya, Maksud, ya kayak tadi ayah, ibu dari mana? Kan kita maksudnya refleks ya, ngomong kayak gitu kan refleks. iya, Tanpa diri sana pengen nanya gitu loh. iya. Nah itu dia makanya. Jadi untuk masalah opening opening pergaulan, opening hubungan antar manusia itu ibu jago sekali gitu. Saya juga dikasih kelebihan itu misalnya. Kan ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang orang gak nyangka. Ibu betul dari Tegal, kok nggak kelihatan Tegalnya, kan itu keakraban itu. Iya iya benar. Nggak sadar kan gitu. Itu opening yang kalau di dalam bisnis namanya anchoring. Nanti kalau ibu belajar tuh anchoring. Anchoring itu adalah orang langsung ingat gitu sama si ini, sama si ini. Nah, kalau seandainya ibu yang ya awal-awalnya sih ibu yang melakukan itu, tapi nanti ibu tinggal kasih contoh aja ke anak buah gitu. Kalau pas kan nggak selamanya, nanti kalau udah gede di satu restoran, kalau ibu punya 5 kan gantian keliling. Iya ya. Seperti Amin. itu. Nah, kalau ibu serius, nanti begini ibu ya. Tahap awal memang mulai dari kecil online dulu. Nanti habis begitu ibu buka cabang, habis gitu buka franchise. Amin ayah, amin. Nah, saya melihat itu di dalam diri ibu. Amin ayah, amin. Ya, asalkan ibu nanti terus keep kontak sama saya. Ayah, saya sekarang udah mulai sampai di sini. Udah mulai sampai di sini. Saya minta ibu betul-betul bertahap supaya ibu nanti nggak kaget ngatur waktunya, berbagi waktu sama anak-anak. Iya. Oh, kalau nambah job ini perlu waktunya nambah sekian. Oh, kalau saya ingin tetap berbagi perhatian sama anak saya, sama suami, saya harus nambah karyawan misalnya. Nambah ini, nambah itu. Dan yang menarik nanti, kalau memang ini garis takdir ibu, kalau saya sih udah mulai yakin ini garis takdir ibu. Itu siapa calon pegawai pertama ibu, itu udah ada calonnya. Udah disiapin sama Tuhan. Nanti akan ketemu. Asal kita usaha aja. Gitu. Nanti ibu sambil ngelamun-ngelamun saat tidur juga udah mulai kebayang. Kayaknya si ini nih cocok. Kayaknya si ini nih cocok. Amin ayah. Amin. Ya. Kemudian saya nggak tahu Bapak kira-kira cukup suka bidang komputer nggak? Iya. Sukanya tuh kayak video kayak gitu loh, video apa ya, ambil ngetik ngedit video kayak bikin kayak Nah, gitu. kan cocok udah gitu. Ibu yang buat masakannya, Bapak yang buat penampilannya, fotonya, Iya emang ayah. fotografi. Nah, terus kalau seandainya Bapak boleh nambah lagi setelah ini proses konsultasi ini, Bapak langsung ambil. Saya yakin sih mungkin Bapak udah bisa ya, tapi kalau belum, ambil kursus namanya multimedia. Jadi belajar tentang multimedia. Jadi bagaimana membuat teknik pemasaran melalui multimedia.
Jadi mulai videografi, fotografi, kemudian bermain di online store atau di marketplace. Ya Jadi sih, Ayah. ya, Seneng sih. Suami seneng yang kayak gitu, yang bikin video iklan kayak gitu, suka ikut kompetisi bikin iklan kayak gitu sih. Otodidak sih Ayah. Maksudnya udah suka suka seperti itu, suka bikin ya otodidak, bisa sendiri bikin video sih Ayah. otodidak aja bisa, apalagi kursus. Ini kayaknya udah jodoh ibu ya. Ya, Ayah ya udah jodoh, udah punya anak tiga. Oh, Udah punya jodoh ukurannya bukan anak bu. Orang kalau nikah ya punya anak ibu. Jodoh itu adalah ketika langkah kita banyak kecocokan dengan langkah pasangan kita. Arah yang kita inginkan yang membuat kita bahagia adalah bagian dari yang membuat dia bahagia. Itu jodoh namanya. Oh gitu gitu. Iya, jadi ketika misalnya ibu punya garis takdirnya menjadi pengusaha kuliner yang mulai dari online, kemudian tiba-tiba suaminya adalah orang yang tertarik di bidang video editing, videografi, foto editing dan sebagainya. Nah, jadi saya kira kalau memang sudah demikian, Bapak sama Ibu perlu rundingan ini, menseriusi ini. Jadi jangan main-main, orang harus punya mimpi. Orang Indonesia itu satu kalahnya sama orang asing, nggak punya mimpi, nggak berani bermimpi. Jadi takut menjadi besar, takut itu punya restoran besar. Kayaknya kita orang Indonesia nggak mungkin, kalau orang asing mungkin. Enggak, bisa, mungkin kalau kita berani bermimpi. Sama juga seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau dokter berani, ibu dokter berani, ibu nanti akan punya franchise. Sekarang udah punya 3 ayah. Begitu. Alhamdulillah, saya bilang, iya nggak kerasa itu, asal dijalanin aja, nanti mengalir kok. Saya bilang, dok, yang namanya takdir itu nanti terbuka jalannya, satu demi satu. Nah, ibu sekarang kalau begitu sama bapak udah habis ini malam ini rundingan, bikin oret-oretan rencana. Caranya gampang, karena ibu tipenya inisiator, ibu dulu yang ngelamun. Maunya apa? 1, 2, pakai angka aja bu. 1 maunya apa dulu. Nanti nyusun berikutnya belakangan. Yang penting idenya tampung dulu. Nah, baru yang paling mungkin dari mana, paling mungkin dari mana, paling mungkin dari mana. Nah, untuk bisa ini, saya perlu bantuan apa dari suami? Biasanya manggilnya apa? Papa, AA? Ayah juga. Oh, ayah. Iya juga. Nah, misalnya perlu bantuan dari ayah apa? Misalnya fotografi ya, ini ya. Jadi akhirnya dua-dua itu seperti pasangan yang berkolaborasi bisnis. Cuma satu hal, saya titip ini ya. Ini juga semua saya titipin di awal ini. Iya. Semua yang ikut konsultasi saya bilang begini ya. Kunci 1. Ini Bapak dengar kan ya? Iya dengar. Dengar ya. Nah, ini semua saya titipin hal yang sama nih untuk diingat. Kita nggak pernah tahu nanti ya. Saya belajar dari pengalaman banyak orang bisnis sukses ya. Pesan mereka rata-rata ya, kalau sudah bisnis, fokuslah ke bisnis. Jaga hubungan baik antara suami dan istri. Jangan sampai ada sesuatu, karena awal kehancuran bisnis itu dari sana. Itu pesan saya itu ke setiap orang yang saya kasih konsultasi. Mohon maaf kalau saya harus memberikan satu contoh ya. Banyak sekali kasus-kasus bisnis itu yang ketika suami istrinya tidak rukun lagi, dia banyak mengalami kemunduran. Nah, mudah-mudahan ya kita tetap jaga itu. Ibu tetap jaga, bapak tetap jaga, seharmonis pada saat membangunnya.
Karena nanti ketika ibu sudah memiliki segalanya sama bapak ya, ya macam-macam lah. Persoalan berikutnya akan muncul gitu. Godaannya ayah. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kalau persoalan itu masih yang sifatnya operasional, itu sih tantangan namanya. Tapi kalau udah yang non operasional ini, mohon dijaga. Amin. Itu aja Insya pesan Allah, saya. insya Allah. Ya, sama bapak, sama ibu. Insya Allah kalau itu berhasil, maka nanti kita termasuk orang tua yang bisa mewariskan usaha kita ke anak cucu kita. Ya, jadi berpikirlah seperti pengusaha-pengusaha besar yang mewariskan usahanya ke anak cucu. Karena Jangan mereka, cuma sampai di kita ya ayah. kenapa ibu? Jangan cuma sampai di kita saja gitu. Iya, harus punya mimpi sebesar itu. Kalau saya melihat ibu sama bapak, ya nggak ada persoalan apa-apa sih gitu. Asal kita pandai menjaga itu aja. Makin besar, makin besar, makin besar ya. Kalau bahasanya ibu tadi adalah godaan, tapi mudah-mudahan insya Allah sih nggak ada lah. Amin, 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 amin. Kira-kira seperti itu. Nah, cukup kebayang ya Bu ya? Ya, insya Allah ya. Alhamdulillah udah dapat pencerahan ayah. Terima kasih ayah. Terima kasih banyak Ibu. Untuk supaya bisa terrealisasi, Ya. tolong dibuat angka tahun dan bulannya. Jadi Oh mau iya. mulai itu bulan berapa, tahun berapa, terus seperti itu dibuat. Bahkan kalau Ibu mau lebih pasti lagi, seperti saya sarankan sama Mbak Wenda, Hmm. itu kita yang nentuin targetnya, mau punya outletnya di mana, Udah punya rencana ya. kapan. Oh, iya. Kalau kapannya belum, maksudnya udah bisa ngebayang. Kan di Tegal itu ada mall ya, ada yang Iya, ada Pasifik, ada Rita. Udah ngebayang nanti di Pasifik punya, di Rita punya, iya, di Jalan Air Hakim ya, Jalan Kartini yang punya jajanan banyak nanti di situ punya, di Slawi punya. Udah ngebayangin ayah. iya, iya. Salah satu kata kunci terwujudnya sebuah takdir itu adalah dengan meletakkan ancer-ancer tanggal dan bulan serta tahun. Itu nanti ditarik mundur. Ditarik mundur, sekarang tahun berapa, kira-kira itu tahun berapa. Jadi kalau kita agak bergeser sedikit, kita tahu ini agak mundur nih jadwalnya gitu. Udah target ya. Iya, Ya. harus ada target. Salah satu cita-cita itu nggak terwujud-wujud karena kita nggak meletakkan tanggal, tahun, atau bulan. Target. Kalau ada target, kita bisa saling mengingatkan. Nah, eh, Bapak sih kelihatannya udah jelas ini arahnya setelah ini ya. Mulai cari rancangan-rancangan gambar, foto-foto yang menarik, kemudian ilustrasi-ilustrasi. Saya yakin sih kalau tetangga-tetangga udah coba dan repeat order, yaitu adalah indikator cocok. Iya, alhamdulillah ayah. Mm-mm. Ya maksudnya udah pesan buat arisan, pengajian, udah sih ayah. Ya, Cuman ya emang karena aku bikinnya itu ya nggak setiap hari gitu, nggak setiap hari promosi. iya, iya itu sudah indikator karena kan kalau makanan itu indikatornya repeat order ya. Iya repeat order emang. Kalau cuma beli sekali namanya nyoba itu. Iya, alhamdulillah repeat order banyak itu. Di sekolah juga selalu repeat order. Di awal-awal nggak apa-apa sih kita misalnya join dulu sama Tokopedia atau Shopee gitu. Buat latihan aja. Nanti lama-lama Bapak bisa bikin situs sendiri nanti. Amin, 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 amin. Ya resto online. Untuk Tegal bisa dikirim. Apalagi sekarang kan ada GoFood. Iya, ya Seka- itu niatnya mau GoFood sih ayah. Udah nanya-nanya. iya. Jadi sekarang ini terbuka jalan lah, luas sekali. Jadi sebenarnya ini hanya tangan Tuhan aja untuk memberitahu ibu, ayo mulai udah waktunya ini gitu.
gitu. Dan Tuhan kayaknya perlu seseorang untuk menyampaikan itu. Kalau enggak nanti nggak maju-maju kan, nggak mungkin kata Tuhan. Iya bener. Makanya ini kita dipertemukan ya ayah. Iya, iya kata Tuhan, nanti kalau saya yang ngomong langsung malah lari ibu kan gitu. Dengar suara, gitu, tiba-tiba dengar suara. Ayo mulai. Bukannya nyangka suara Tuhan, malah ibu takut nanti. Kira-kira seperti itu ibu gambarannya. eh saya titip aja, ibu harus punya mimpi dan berani bermimpi. Jangan kecil-kecilan lah ibu, apalagi kalau ibu sudah punya kebahagiaan di sana. Rumus sukses itu ada kebahagiaan di sana, terus ada bakat di sana. Itu biasanya sepasang sama Tuhan dikasih itu. Kebahagiaan sama bakat. Kalau kebahagiaan gak ketemu bakat, itu berarti belum tentu takdir. Maksudnya kebahagiaan gini, ibu bikin kuliner, ibu bahagia. Nah, terus kombinasinya bakat. Ketika bikin orang suka. Oh gitu, enak di lidah gitu ya. Iya, kalau kurang satu itu ya nggak bisa gitu. Ibu bahagia, tapi orang nggak ada yang mau beli. Iya ya. Nah, seperti itu. Atau kebalikan. Ada orang mau beli tapi Ibu nggak bahagia. oh Ya, ibu nggak bahagia, jadi ngerjainnya terpaksa kan. Wah, untuk apa hidup seperti itu? Nah, ini adalah kombinasi yang plek. Jadi ibu nanti bahagia. Nah, ibu sekaligus bisa sesuai dengan harapan ibu melibatkan anak-anak supaya nggak HP-an. Ayo bantuin mama nih, dapat order banyak gini-gini, nanti dikasih cepret sama mama gitu. Seperti itu. Kalau nggak apa namanya, ayah kan suka jalan-jalan nih gitu. Nanti kalau ini jebol, ordernya dapat sekian sekian sekian, yuk kita tentuin mau jalan-jalan kemana. Jadi semangat itu. Nah, ini adalah awal yang baik. Itulah mimpi saya sebenarnya ibu. Saya pengen bahwa setiap keluarga itu merintis dari awal, mulai dari memilih suami, kemudian memilih profesi dan pola pengasuhan anak, itu satu paket. Makanya saya buat itu buku mulai dari memilih pasangan sebenarnya. Buku parenting awalnya itu ya. awalnya. Karena kesalahan memilih pasangan ini bisa berdampak kemana-mana gitu. Karena tidak semua kan orang berhasil memilih pasangan. Walaupun ibu misalnya nggak baca buku saya, tapi Tuhan sudah menuntun dengan caranya ketemu dengan pasangan yang jodoh. Akhirnya nggak ada masalah apa-apa kan. Yang antara suami sama istri nggak sejalan kan banyak ibu. Saya juga nanganin kasus-kasus itu juga, dan itu melelahkan sekali, menguras emosi gitu. Jadi berbahagialah keluarga-keluarga yang bahagia. Jadi bahagia pasangan nomor satu, kemudian nanti bahagia dalam berprofesi bisnis, nah nanti menularnya ke anak-anak itu. Nah, mudah-mudahan nanti pola asuh ibu sama bapak dalam kombinasi antara rumah tangga, pola asuh dan bisnis bisa diturunkan ke anak-anak sampai mereka juga nanti hidupnya bisa berpikir seperti itu, bahwa antara memilih pasangan, memilih profesi dan pengasuhan itu dalam satu paket. Jadi selaras. Begitu kira-kira Ibu Nunung, cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas. Terima kasih ayah. Ya, alhamdulillah. Ibu kalau seandainya ada yang proses konsultasi kita ini cukup mencerahkan orang lain, kira-kira Ibu keberatan kalau dipublikasikan gitu? Dengan nanti diedit sana sini. Kalau keberatan nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Alhamdulillah iya. Ibu, ini terima kasih banyak. Jadi Ibu seperti Mbak Wenda juga memberikan izin supaya orang bisa terinspirasi gitu, bahwa iya bahwa indah loh sebenarnya kalau kita berhasil menemukan panggilan takdir kita. Iya. Aduh, aku sudah bisa ngebayangin, sudah bisa masih target segini sudah bisa ngebayang ayah. Alhamdulillah. Iya. Yang jelas saya makin yakin ayah, makin optimis atas dorongan ayah. Aku jadi makin pede gitu. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan ini semua adalah tangan Tuhan ya Bu ya, digerakkan oleh Tuhan. Amin.
Ya, begitu. Saya juga titip ini Bapak, tolong dibantu di backup Ibu ya Pak ya. Ini ya nanti mudah-mudahan kalau udah jadi saya bisa main-main mampir ke Tegal ya. Amin, amin, Iya, amin. Ya, biasa. kita tunggu kedatangannya, Ayah. Siap, biasanya Brexit pasti saya keluar Pak. nggak pernah nggak keluar tuh kalau nggak beli telur. Habis gitu lanjut langsung nggak masuk lagi ke Tegal. Nah dari ya dari Wendis baru masuk ke Pekalongan nanti. Baru Pekalongan masuk lagi tol Jawa. Itu udah indah banget Pak sekarang Indonesia Pak. Apalagi kalau dihiasi sepanjang jalan ada kuliner. Iya, mudah-mudahan sih nanti zamannya saya mampir sana, Bapak sudah sama Ibu sudah punya outlet di itu Pak. Amin, ya Allah. Amin, amin, Di dalam amin. tol itu ya. Amin, amin. Iya, iya benar. Cita-cita juga, Ayah. Iya. Dan apalagi kan sekarang didukung oleh pemerintah ya bahwa untuk tol Jawa itu harus kuliner Indonesia. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi kayak mohon maaf ya kuliner-kuliner asing itu nggak bisa masuk itu tol Jawa. Kalau tol Tol Jawa. iya kalau Cikampek dan sebagainya itu kan masih banyak itu ya. Jadi kalau di sana kan ya mulai dari Cirebon aja itu udah tahu gejrot isinya yang kayak gitu-gitu. Oh, Iya, mudah-mudahan sih itu bertahan ya supaya pengusaha-pengusaha lokal kita bisa tumbuh besar gitu. Mudah-mudahan keberpihakan itu terus berlanjut dan saya senang sekali sih. Apalagi satu hal yang paling luar biasa itu di jalan tol itu adalah harganya sangat terjangkau. Iya. Harganya sangat terjangkau. Jadi orang itu betul-betul menyiapkan diri untuk makan di situ gitu. iya, iya, iya. Seperti itu, kecuali saya tetap harus keluar Wendis karena Wendis belum ada di dalam. Ya baik begitu kira-kira, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, ya salam. Selalu, Ayah. Amin, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.